Assalamualaikum, apa kabar Bolo? Berjumpa kembali dengan saya Fenty Zulan dalam program Lobby Belajar Lebih Memahami. Program Lobby kali ini adalah kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Kota Surabaya. Dan untuk tema Lobby kali ini adalah menjaga cagar budaya Surabaya bersama narasumber kita, anggota Komisi D DPRD Surabaya, Bapak Cahyo Siswo Utomo. Cagar budaya adalah warisan yang bersifat kebendaan baik di darat maupun di air yang mempunyai nilai histori penting yaitu sejarah baik berupa bangunan, kemudian wawasan, situs maupun struktur yang punya nilai sejarah penting yang perlu dilestarikan baik itu bagi ilmu pengetahuan, agama, pendidikan maupun budaya itu sendiri. Nah, telah hadir juga narasumber kita bersama anggota Komisi D DPRD Surabaya Bapak Cahyo Siswo Utomo. Assalamualaikum, apa kabar Pak Cahyo? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa ya Pak ya? Ya. Nah ini Pak Cahyo, ngomong-ngomong mengenai cagar budaya, nah ini di Surabaya sendiri ini seperti apa Pak? Mungkin peraturannya dulu ya, untuk perdanya di cagar budaya ini seperti apa di Surabaya? Iya, untuk peraturan daerah sebagai bagian dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah Kota Surabaya, ini sedang kami proses di Pansus Cagar Budaya yang diketuai oleh Bu Siti Mariam, kemudian Bu Diah Katarina dan Pak Cucuk Suparyono. Saya sebagai anggota di Pansus tersebut mengikuti proses-proses dalam cagar budaya dan kebetulan dalam proses penyelesaian proses cagar budaya itu, Pansus Cagar Budaya itu memerlukan penyelesaian atau adanya tenaga ahli cagar budaya. Nah, ketika pansus sedang berjalan, diperlukan tim ahli cagar budaya yang dibentuk dan itu sudah selesai. Nah, waktu itu memang ketuanya saya untuk tim ahli cagar budaya. Tim ahli cagar budaya. Baik Pak Cahyo. Nah, untuk saat ini ada berapa banyak sih Pak cagar budaya yang ada di Surabaya, baik itu berupa mungkin bangunan atau situs seperti apa? Pak Cahyo, atau sudah banyak mungkin yang wah ini sudah ahli fungsi maksud saya, kan mulai banyak mungkin dibangun mall, dibangun tempat makan dan lain-lain. Apakah ada yang seperti itu Pak Cahyo? Jadi kurang lebih ada 220 situs ya, macam-macam, masih ada yang berfungsi, ada yang sudah tidak berfungsi. Itu ada beberapa, ada yang dikelola pemerintah kota atau BUMN, atau ada yang dikelola swasta ataupun pribadi-pribadi. Itu jumlahnya sekitar 220. Termasuk Balai Kota Surabaya itu masuk, kemudian ada gedung pabrik gula Raja Wali itu juga termasuk. Itu banyak, sekitar 220 yang kemudian menjadi sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Oke. Nah, untuk menjaga dan melindungi tadi kan sudah dibentuk tim ahli tim ahli cagar budaya. Ini sudah berapa lama Pak berarti dibentuknya? Kalau dibentuknya sebenarnya sih semenjak kita selesai kemarin itu baru sebenarnya dibentuk di April Mei itu ya. Nah, itu terdiri dari 6 orang yang kemudian bertugas untuk mengawal cagar budaya di Kota Surabaya, 6 orang tersebut. Dan memang sesuai dengan undang-undang yang terbaru yang menjadi dasar cagar budaya di nomor 11 tahun 2020, pasal 31 ayat 3 TACB itu tim ahli cagar budaya itu dibentuk oleh Wali Kota Surabaya. Dan memang di pasal 1 juga ayat 13 itu membedakan antara tim ahli cagar budaya dan yang lainnya. Jadi ada pembatasan fungsi yang sebenarnya dia tidak sampai fungsi pengelolaan. Jadi hanya fokus fungsi pelestarian. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Cahyo, sebenarnya tugas utamanya fungsi pengelolaan tadi seperti apa, pengawasan itu seperti apa Pak Cahyo? Ya. Jadi kalau pengelolaan itu sampai memanfaatkan sebenarnya. Oke, berarti benefit dari sampai memanfaatkan untuk wisata misalnya. Untuk wisata misalnya kalau di beberapa tempat itu bisa berfungsi sebagai kafe gitu ya. Tapi tidak merubah bangunannya. Keautentikan bangunan tersebut ya. Ini bukan masuk tugas tim ahli cagar budaya. Nah, tugasnya tim ahli cagar budaya itu dia merekomendasikan penetapan dan itu nanti yang menetapkan tetap wali kota. Tapi rekomendasi kemudian agar tidak hancur, agar tidak hilang itu ada di
tim ahli cagar budaya. Berarti maintenance atau pemeliharaannya ya Pak ya. Oke. Nah untuk ini Pak Cahyo ya, tadi sudah disebutkan beda antara pengelolaan dengan pelestariannya. Nah sedangkan untuk pengelolaan siapa yang berwenang ini Pak? Nah ini yang kemarin masuk rekomendasi kami bahwa pemerintah kota kita minta untuk kemudian membentuk tim yang sesuai atau tenaga ahli cagar budaya. Jadi di undang-undang tadi disebutkan bahwa ada tugas lain, ada fungsi lain yang harus dikerjakan oleh orang lain yang namanya tenaga ahli cagar budaya. Nah di situ ada fungsi pengelolaan. Itu siapa saja Pak yang ada? Nah di kalau yang tenaga tim ahli ini kemarin kami merekomendasikan agar pemerintah Kota Surabaya segera membentuk, segera merekrut. Ini yang belum ada. Jadi masih ada kekosongan fungsi di situ di pemerintah Kota Surabaya untuk fungsi ini. Oke, mungkin pakar sejarah kah atau seperti apa ini Pak? Atau lebih ke ekonomi ya mungkin? Bisa lebih dari satu orang. Jadi tetap harus ada urusan sejarahnya, tetapi juga ada urusan orang yang kemudian bisa mengoptimalkan. Sebenarnya tidak hanya urusan ekonomi, tapi juga untuk urusan kepentingan sosial kemasyarakatan itu bisa. Jadi misal kalau kami belajar di kota lain, kota Semarang itu ada suatu gedung itu yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat, jadi gedung pertemuan, nah itu bisa. Nah itu ada tenaga ahli cagar budaya yang punya fungsi selain tim ahli cagar budaya yang fungsinya dibatasi di undang-undang itu untuk merekomendasikan penetapan cagar budaya saja. Oke, baik Pak Cahyo. Kayak ini semakin menarik ya Pak, karena ternyata selain fungsi ekonomi juga ada yang kembali ke masyarakat lagi, misalnya untuk gedung pertemuan dan lain-lain. Dan kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kali ini setelah yang satu ini. Baik Bolo, kembali di Lobi Belajar Lebih Memahami, masih dengan tema kita kali ini adalah menjaga cagar budaya Surabaya bersama narasumber kita, anggota Komisi D DPRD Surabaya, Bapak Cahyo Siswautomo. Nah, Pak Cahyo tadi sudah menjelaskan juga mengenai tim ahlinya. Nah, ini untuk tugas tim ahli sendiri mungkin bisa dijabarkan Pak Cahyo sebagai ketua ya Pak ya? Waktu itu saya diberi amanah sebagai ketua untuk pansus tim ahli cagar budaya. Nah itu tim ahli cagar budaya itu sesuai dengan pasal 1 ayat 13 Undang-Undang adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. Jadi tim ahli itu dia kerjanya memberikan rekomendasi. Ya, penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya. Kemudian yang menetapkan, yang memberi pemeringkatan, yang menghapus itu adalah pemerintah Kota Surabaya. Nah, tim ahli ini fungsinya memberikan rekomendasi hal tersebut. Nah, baik Pak Cahyo. Nah, selama terbentuk tim ahli tadi, apakah ada penambahan yang masuk dalam penetapan cagar budaya? Ataukah sudah ada yang, wah ini kayaknya sudah tidak perlu masuk cagar budaya, ada nggak Pak itu? Nah ini karena baru dibentuk beberapa bulan yang lalu, laporannya belum sampai ke kami yang baru ini. Yang baru ini belum sampai ke kami. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu, kami menerima laporan kegiatan-kegiatan yang kemudian masih bersifat kajian. Apakah kajiannya itu untuk kemudian ditetapkan, direkomendasikan ditetapkan, ataupun direkomendasikan dihapuskan, atau pemeringkatan itu juga ada di situ. Dan mengenai hal itu pula ada perubahan cara memberi pemeringkatan itu ada perubahan. Berarti yang jumlah 220 sekian tadi itu masih data yang lama ya Pak? Iya, masih data yang lama, belum data yang baru. Belum dari yang tim ahli Bapak tadi ya? Belum ya? Jadi masih data yang lama, berdasar data yang lama. Sekarang kalau untuk tugas tim ahli tadi sebagai ketua Pak Cahyo ya, nah ini apa yang dilakukan saat ini Pak? Untuk saat ini, apa yang sudah dilakukan? Saya sebagai pansus, kami sudah selesai dan sudah melaporkan ke paripurna bahwa pansus kami sudah selesai dan ada beberapa rekomendasi yang menjadi catatan kami. Yang pertama menyetujui usulan 6 orang tim ahli cagar budaya, kemudian memberi catatan
yang pertama adalah proses perekrutannya. Kami memberi catatan untuk proses perekrutan tim ahli cagar budaya berikutnya, kami menyarankan dibuka secara umum gitu ya. Jadi dibuka terbuka. Karena yang ini kami mendapati prosesnya dilakukan secara tertutup. Yang kedua, masa kerja tim ahli cagar budaya yang semula itu 5 tahun, ini kami minta dicukupkan 3 tahun sekali, sesuai dengan masa sertifikasi tim ahli cagar budaya. Jadi memang ada masa sertifikasinya. Kemudian yang ketiga, tim ahli cagar budaya yang dalam melakukan tugasnya itu harus berkomunikasi dengan penggiat atau pemerhati cagar budaya. Ini juga yang kemarin kami bertemu dengan penggiat dan pemerhati cagar budaya itu kadang ada komunikasi yang kurang lancar. Nah, ini kami memberi catatan khusus pada tim ahli cagar budaya yang baru dibentuk ini agar lebih intens berkomunikasi dengan penggiat. Yang berikutnya membuat laporan kerja selama 6 bulan sekali. Dan yang terakhir ini yang tadi saya sebutkan, mendorong pemerintah Kota Surabaya untuk segera membentuk tenaga ahli pelestarian cagar budaya agar menjadi optimalisasi pemanfaatan cagar budaya di Kota Surabaya. Jadi di undang-undang ini mengatur ada pemisahan fungsi untuk itu. Maka tim ahli cagar budaya tidak punya kewenangan untuk melakukan pemanfaatan cagar budaya atau pengelolaannya. Oke, nah tadi menarik sekali disampaikan oleh Pak Cahyo mengenai penggiat cagar budaya, Pak ya. Apakah sudah ada laporan yang ke sini, kemudian ada tanggapan dari tim ahli ya, Pak Cahyo sebagai tim ahli misalnya, Pak, dulu itu sebelum ada tim ahli misalnya, ada begini, nah ini apa Pak yang dikeluhkan oleh mereka penggiat cagar budaya ini? Ini kan masuk di catatan kami yang ketiga tadi ya, jadi memang para pegiat itu mengeluhkan ada beberapa yang menurut mereka itu harusnya lebih bisa dipelihara oleh pemerintah Kota Surabaya. Mungkin bisa disebutkan Pak bangunannya mungkin? Ada bangunan misal penjara Kalisosok misalnya ya, nah itu kan masuk cagar budaya, tapi ya mohon maaf ini mungkin kurang perhatian, sehingga agak terbengkalai bentuknya. Dan ada beberapa situs lain yang kami sendiri ahistori di bab itu, misalnya rumah radio Bung Tomo, nah, itu juga termasuk. Cuman kita menurut penjelasan tenaga ahli juga, ini datanya ini sebenarnya juga belum clear juga di bab itu. Nah ini kan problemnya adalah komunikasi sebenarnya. Komunikasi antara tim ahli cagar budaya dan kemudian pegiat cagar budaya itu. Nah, itu perlu berkomunikasi intens. Kalau usulan dari mereka apa ini Pak kalau boleh tahu? Ya itu tadi lebih sering berkomunikasi. Nah, ini ada kebuntuan sebenarnya. Kurang sering bertemu atau apa, karena memang kalau tim ahli cagar budaya itu punya sertifikasi yang kemudian itu memerlukan keahlian khusus, ada yang ahli literasi, ada yang ahli bangunan sejarah dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau pemerhati pegiat cagar budaya ini tidak semua punya keahlian spesifik seperti itu, tapi mereka awam saja ya. Tapi mereka orang yang sangat perhatian atau peduli dengan cagar budaya. Oke, baik. Nah, ini Pak Cahyo, kayaknya nanti perbincangan kita semakin menarik ya, karena menjadi satu tren juga Pak di luar sana ya, tidak hanya di Surabaya tentunya. Kan biasanya kalau pas liburan datang, orang-orang itu kepingin misalnya ke kota A atau Surabaya. Tapi apa sih kesan yang bisa ditimbulkan setelah berkunjung dari Surabaya? Misalnya sejarah apa yang bisa kita ambil dari kota Surabaya? Nah, mungkin ini nanti ya Pak, kita akan gali lebih lanjut lagi setelah yang satu ini. Baik, Bolo kembali di lobi belajar lebih memahami, masih dengan tema kali ini adalah menjaga cagar budaya Surabaya. Nah, ini ngomong-ngomong tentang cagar budaya, Pak Cahyo, mungkin masyarakat masih beberapa itu awam, apa sih cagar budaya, kemudian apa yang termasuk dalam cagar budaya? Apakah mungkin seni tari yang bukan kebendaan ya Pak ya? Apakah juga masuk? Misalnya, oh ternyata bukan, nah ya apa penjelasannya? Bagaimana Pak Cahyo? Ya, jadi cagar budaya ini kita harus berdasarkan undang-undang ya, Undang nomor 11 tahun 2010 di pasal 1 itu disebutkan bahwa
cagar budaya itu adalah warisan budaya bersifat kebendaan. Jadi berarti kalau seni budaya, bukan ya Pak? Misalnya tarian seni, bukan ya Pak ya? Bukan termasuk cagar budaya. Karena nanti kemungkinan ada raperda baru lagi terkait dengan pemajuan budaya. Nah, itu di situ. Nah, untuk cagar budaya memang kita tidak bisa kemudian lepas dari undang-undang yang ada oleh pemerintah pusat. Nah, ini bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya. Jadi dibatasi itu. Jadi sifatnya kebendaan. Yang terlihat, tampak, bisa dilihat, diraba gitu mungkin Pak ya? Baik itu di darat, di air, yang perlu dilestarikan keberadaannya karena mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan melalui proses penetapan. Nah, ini di ujungnya disebutkan harus proses penetapan. Nah, di situ juga dijelaskan benda cagar budaya itu apa detailnya. Kemudian ada bangunan cagar budaya apa, struktur cagar budaya apa, itu ada di pasal-pasal di ayat berikutnya. Jadi kalau pasal 1 menyebutkan tentang cagar budaya apa, adalah sifat kebendaan yang terdiri dari benda cagar budaya. Di ayat kedua dijelaskan tentang benda cagar budaya itu adalah apa. Benda alam dan atau benda buatan manusia bergerak maupun tidak bergerak, satu kesatuan atau kelompok, ya, atau sisanya memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia, itu benda. Jadi didetailkan di tiap part. Nah, ini nanti juga masuk di perda juga, Mbak. Termasuk itu sampai tentang kawasan cagar budaya. Dan memang ada beberapa kriterianya ya, benda cagar budaya, bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya itu ada kriteria. Yang pertama, usianya 50 tahun atau lebih. Yang kedua, memiliki masa gaya paling singkat usia 50 tahun. Ya, ini menguatkan yang poin pertama. Yang ketiga, punya arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan. Dan yang terakhir, memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Misal kita sebut, jadi kota satu-satunya kota di Indonesia yang disematkan kota pahlawan itu hanyalah Surabaya. Tidak ada kota Bandung misalnya. lain. Bandung bukan kota pahlawan, kota hanya kembang. Surabaya. Nah, itu berarti di situ ada nilai-nilai lokal Surabaya. Nah, ini bab yang terakhir tadi tentang penguatan kepribadian bangsa ada di Surabaya. Nah, tinggal kemudian cagar budaya yang tadi masuk syarat 50 tahun itu punya kepribadian bangsa enggak di situ. Misalnya, mohon maaf seperti Hotel Mojopahit. Nah, Hotel Mojopahit di situ ada sejarah di situ. Maka dia termasuk cagar budaya. Yang tipenya tipe A atau kelasnya paling tinggi. Kelas nasional. Nah, itu gimana Pak untuk menetapkan kelasnya apa, spesifikasinya Pak? Masuk kelas A, kelas apa lagi? B mungkin? Nah, itu ada spesifikasinya. Yang baru ini spesifikasinya itu lebih pada wilayah sebenarnya. Jadi ada perubahan di undang-undang juga, di perda nanti juga disesuaikan. Itu lebih ke wilayah. Kawasan. Jadi misalnya dia menempatkan di satu kota, maka dia adalah situs cagar budaya kota tersebut atau kabupaten tersebut. Apabila kemudian dia ada di lebih dari satu kota, maka dia masuk ke provinsi. Gitu. Dan apabila lebih dari satu provinsi masuk ke nasional. Nah, begitu pula kelas-kelasnya nanti juga akan dipertahankan. Apabila itu terkait dengan sejarah bangsa, dia masuk kelas nasional. Tetapi kalau dia nanti kelasnya untuk sejarah lokal misalnya ke Surabaya saja atau di salah satu kecamatan saja seperti beberapa kemudian, maka dia kelasnya kelas lokal tersebut. Nah, mungkin bisa disebutkan Pak Cahyo, kalau untuk kawasan, nah ini mana Pak, Surabaya yang termasuk cagar budaya itu kawasan mana? Sebenarnya secara resmi belum ada, sedang direncanakan. Kemarin ada beberapa potensi, misalnya di Kia-Kia itu bisa. Kemudian religi di Sunan Ampel itu bisa. Tinggal bagaimana nanti memenuhi syarat-syarat yang bisa dipenuhi. Nah, tidak seperti Semarang misalnya yang dia ada kawasan cagar budaya, memang ada syarat luasnya, Mbak. Nah, ini Surabaya itu agak nyebar-nyebar. Agak tersebar-sebar gitu ya, ada di beberapa kawasan dan memang cirinya sama, biasanya mengikuti sungai, di sekitar sungai.
Nah ini sedang dikaji apakah kemudian bisa dijadikan kawasan atau belum bisa. Karena ketika dia menjadi kawasan maka ada peraturan kawasan cagar budaya yang harus dipenuhi. Seperti misalnya tidak bisa dilewati, misalnya ya tidak bisa dilewati kendaraan berat. Truk-truk yang besar-besar itu bisa lewat. Berarti ada harus alih fungsi jalan nantinya ya, itu harus dipertimbangkan. Misalnya kita misalnya ke kawasan religi wisata Ampel ya, di situ pusat perdagangan masih dilewati bongkar muat barang besar-besar di sini. Nah itu yang kemudian juga harus kita pertimbangkan. Menjadi satu kendala ya Pak yang harus dicari solusinya. Harus dikaji, betul. Kemudian kalau kita menetapkan ini nanti jadi kajian, ini nanti jadi kawasan cagar budaya, harus kita pertimbangkan banyak hal di situ. Plus minusnya masih ada. Makanya salah satu fungsi tim ahli pelestarian cagar budaya itu tentang pemanfaatan dan pengelolaan itu kita minta untuk segera direkrut oleh pemerintah Kota Surabaya. Oke, nah sekarang ngomong-ngomong Kota Pahlawan, tadi menarik sekali ya Pak Cahyo, Kota Pahlawan ini nggak main-main label yang prestisius ya menurut saya ya, sedangkan kota lain tidak. Nah untuk misalnya nih Pak ada wisatawan yang datang, nah kira-kira apa ini Pak yang mau disuguhkan dengan label Kota Pahlawan tadi dari Surabaya? Ya sebenarnya yang paling mudah kita tentukan dulu cagar budaya yang terkait dengan kepahlawan itu mana saja. Daerah Tunjungan misalnya, kemudian daerah Monumen Tugu Pahlawan dan museumnya itu dikuatkan, diperbaiki, promosinya juga ditingkatkan. Kami beberapa waktu yang lalu sempat mengunjungi Museum Tugu Pahlawan, itu ada beberapa hal yang fasilitasnya itu mungkin perlu perhatian ya. Ada beberapa yang kurang berfungsi dan sebagainya. Jadi perhatian pemerintah Kota Surabaya terhadap cagar budaya, terutama dengan yang punya nilai-nilai kepribadian bangsa, yang dalam hal ini adalah Kota Pahlawan, itu perlu ditingkatkan. Tapi sekali lagi kita juga harus melihat kemudian mengkaji yang benar. Kita punya tim ahli cagar budaya, kawasan-kawasan atau cagar-cagar budaya mana atau bangunan-bangunan cagar budaya yang mana yang kemudian dia punya sisi Surabaya sebagai kota pahlawan. Yang saya ketahui, yang saya paham itu tadi kayak Hotel Mojopahit atau kawasan Tunjungan itu pernah jadi sejarah bangsa di situ. Begitu pula Jembatan Merah. Nah, Jembatan Merah itu juga bisa menjadi cagar budaya juga di sana. Nah itu yang kemudian kalau kita ngomongin Kota Surabaya sebagai kota pahlawan, ada beberapa titik yang kemudian bisa dibuat skenario untuk kemudian wisata itu datang menikmati sejarah di Kota Surabaya. Baik, menarik sekali nih Pak. Kayaknya nggak main-main ya Pak ya. Karena sejarah perjuangan pahlawan ini sangat mempengaruhi bagaimana histori kemerdekaan kita tentunya ya. Dengan tadi ada Radio Bung Tomo ya Pak ya. Nah, kemudian nanti masih banyak lagi situs maupun gedung-gedung lainnya yang termasuk dalam cagar budaya. Nah, sekarang begini Pak, apakah sudah ada cagar budaya tadi yang berupa bangunan dan lain-lain, situs yang sudah menjadi area wisata? Sudah adakah Pak? Iya, sebenarnya seperti Tugu Pahlawan itu sebenarnya sudah menjadi area wisata ya, museumnya itu. Begitu pula Hotel Mojopahit, gitu ya. Hotel Mojopahit bahkan berfungsi sebagai hotel di sana, dan memang kita bisa menikmati beberapa bangunan yang bahkan saya ketahui misal Hotel Mojopahit mau menambahkan lift saja itu konsultasinya juga nggak mudah. Harus seperti apa dan sebagainya. Penambahan bentuk bangunan itu juga tidak sembarangan. Merubah bentuk aslinya gitu ya Pak ya? Bahkan tidak sekedar merubah, menambah bangunan itu juga harus izin khusus. Ada aturannya, ada izinnya dan sebagainya. Misal saya nggak bisa sebut ya, ada satu bangunan sejarah di Surabaya ini, dia dia cagar budaya. Kemudian sama pemiliknya karena swasta membangun di belakangnya atau di sekitarnya itu, kemudian bangunannya itu arsiteknya itu serupa dengan yang cagar budaya. Itu malah kemudian mengurangi nilai cagar budaya. Keaslian yang tadi. Padahal mungkin maksudnya baik tapi itu begitu pun menambahkan bangunan di sekitarnya itu menjadi tidak original mungkin gitu ya Pak. Harus minta pertimbangan dan minta izin dari
Dinas Budaya dan Pemuda Olahraga Pariwisata di Kota Surabaya, terutama dengan tim ahli cagar budaya. Oke, nah ngomong-ngomong kepemilikan ya Pak, tadi ternyata ada yang milik swasta ya Pak ya. Nah ini bagaimana untuk alih fungsi kepemilikan tadi Pak? Apakah sebelumnya memang sudah banyak yang dimiliki oleh swasta atau baru-baru ini ada terjadi pembelian dari ya? Yang saya tahu memang sebelumnya memang milik swasta. Oke. Yang saya tahu memang sebelumnya milik swasta atau milik BUMN ya. Oke. Sebelumnya memang milik swasta atau milik BUMN. Karena memang perawatan pemeliharaan cagar budaya itu tidak bukan sesuatu yang murah ya, cukup mahal merawatnya. Ketika misalnya temboknya itu ada kropos atau apa, itu kan beda bahannya dengan bangunan yang sekarang. Jadi memang pemeliharaannya tidak murah dan memang ketika itu dikelola oleh pihak swasta, kemudian pemerintah Kota Surabaya melalui Perda atau undang-undang diterapkan, maka swasta juga ketika memelihara itu harus sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Sehingga bangunan itu tetap terawat. Kalau dari sisi pengawasan Pak, tentunya setiap orang yang mau membeli satu bangunan misalnya Pak ya, ini termasuk cagar budaya nih. Nah apakah di awal sudah ada komitmen ya Pak ya? Artinya dia tahu banget bahwa ini loh peraturan-peraturan yang harus kamu tahu, masalah renovasi dan lainnya, sudah diketahui kah oleh pihak pemilik mungkin Pak? Iya, ya kalau sekarang yang sudah memakai, insya Allah sudah tahu ya. Nah, tinggal kemudian proses pengawasan itu yang kemudian harus dikuati oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah ini siapa dalam hal ini yang mengawasi hal ini? Kalau secara dinas, ada Dinas Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Jadi ada fungsi kebudayaan, fungsi pengawasan kebudayaan yang masuk sebagai pengawasan terhadap cagar budaya. Tidak terjadi di Surabaya ya, tidak terjadi di Surabaya. Jangan sampai itu ada di kota lain itu yang kemudian ada orang yang dia membeli sebuah lahan dan tidak diketahui bahwa lahan itu mengandung cagar budaya. Sebenarnya sederhana, cagar budayanya itu hanya tinggal tembok runtuhan begitu. Nah kemudian kan dia ingin bangun, nah dirobohkanlah sebagian itu. Dan heboh jadinya, bermasalah karena ada cagar budaya, nggak sembarangan meroboh, bangun aja nggak sembarangan, apalagi merobohkan. Nah itu yang terkadang disinformasi ya antara pemilik lama gitu ya, yang bisa jadi ini keturunan dari pelaku sejarah, kemudian pembeli dan pemerintah kota yang kemudian tidak terjalin komunikasi. Tapi saya rasa yang kasus seperti ini ya belum terjadi di Surabaya. Saya belum pernah mengetahuinya dan jangan sampai. Nah harapan saya juga kepada pemerintah Kota Surabaya, kepada warga baik itu swasta maupun pribadi pemilik cagar budaya juga berkomunikasi intens ketika akan melakukan perubahan kepemilikan. Sehingga pemilik yang baru itu mengetahui, ini kan pemilihan baru belum tahu dirobohkan gitu. Berarti kalau saya lihat juga kan tadi untuk masuk dalam cagar budaya salah satunya adalah usia minimal 50. Nah ini kan waktu berjalan terus Pak ya. Berarti kan ada nanti penambahan-penambahan. Ya mungkin dulunya belum masuk ke cagar budaya, tapi tiba-tiba setelah sekian puluh tahun kemudian masuk cagar budaya. Nah ini berarti bagaimana pemerintah menginformasikan tersebut kepada yang bersangkutan, misalnya nih ternyata setelah ditetapkan ini masuk ke cagar budaya, apakah dalam mungkin surat tanahnya atau surat bangunan izin IMB-nya itu ada catatan tersendiri atau gimana itu Pak? Yang pertama ketika suatu bangunan itu dia akan ditetapkan gitu ya menjadi cagar budaya itu melalui beberapa proses ya. Yang pertama memastikan dulu ini ada kejadian sejarah nggak di sini, ada kemudian ada nilai-nilai bangsa nggak di sini. Kalau dia hanya sekedar bangunan lama apa itu banyak, cuman kan nggak ada kejadian sejarah di situ. Yang kedua tim ahli cagar budaya itu pasti akan melakukan kajian. Ketika melakukan kajian itu pasti akan berkomunikasi dengan pemilik kan, dan itu pemilik akan mengetahui oh ini termasuk cagar budaya ternyata, oh ini kayaknya akan menjadi cagar budaya. Nah itu nanti akan ada proses-proses termasuk juga
pajak bangunan dan sebagainya itu juga agak berbeda dan Oh, sudah ada ya Pak, berarti dalam dokumen tersebut. Dan ada potongan khusus untuk Oh, oke. Jadi berbeda dengan Nah, untuk masyarakat awam nih Pak, yang ingin tahu misalnya ini masuk cagar budaya atau enggak, apakah ada satu website resmi atau bisa dilihat di mana 220 sekian tadi itu di mana daftar? Jangan dijawab dulu Pak Cahyo, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Baik Bolo, masih bersama Lobby dengan tema kali ini adalah menjaga cagar budaya Surabaya. Masih bersama narasumber kita, Bapak Cahyo Siswa Utomo, anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya. Nah Pak Cahyo, tadi saya sudah menanyakan ya Pak, ya mungkin bisa langsung dijawab Pak. Bisa diulang tadi. Baik, untuk penetapan cagar budaya tadi ya. Nah ini kan tentu ada prosedurnya seperti apa? Mungkin alurnya bisa diceritakan Pak Cahyo. Jadi untuk masyarakat ini saya sampaikan tentang pemilikan dan penguasaan cagar budaya yang mungkin masyarakat juga harus tahu. Yang pertama, tiap orang itu dapat memiliki dan atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan atau situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Yang kedua, pemilik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan atau situs cagar budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, kawasan cagar budaya itu hanya dapat dimiliki dan atau dikuasai oleh negara kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. Ini catatan-catatannya. Dan cagar budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh negara. Ini ada hal-hal yang kemudian otomatis ada hal-hal yang harus memperhatikan ini ada kepemilikan perseorangan di situ. Nah, kalau kemudian mendaftarkan apa dan sebagainya. Jadi taruhlah gini deh Pak, maaf saya potong. Misalnya masyarakat tiba-tiba di lahan persawahan atau apa tiba-tiba menemukan semacam situs dan sebagainya. Ini tahapannya kemana? Melaporkannya kemana? Terus seperti apa prosedurnya? Gitu Pak. Sederhananya melaporkannya kepada Disbud Porapar, Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata. Untuk kemudian ini nanti akan dikaji oleh tim ahli cagar budaya. Nah, kami juga belajar di Trowulan sana itu ternyata memang tidak semua, misalnya ya ada beberapa bentuk gitu yang kita kira ini benda, benda cagar budaya kayak arca gitu. Kita kira ini ada benda cagar budaya, ternyata bukan. Nah itu ternyata kita yang awam itu mengira dia itu benda cagar budaya, kelihatannya itu memang cagar budaya. Tapi setelah dicek sama tim ahli cagar budaya, itu ternyata tidak bukan. Memenuhi kriteria yang secara teknis kami juga tidak menguasainya. Gitu. Nah itu tidak apa-apa, warga itu boleh membawa, bukan dilaporkan dulu. Oh dilaporkan dulu. Ini masuk cagar budaya enggak? Bukan. Kalau misalnya tidak masuk, ya bawaan pulang enggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau masuk cagar budaya, maka ini harus dalam pelindungan cagar budaya. Kecuali kalau ini memang miliknya ya. Nah kalau dia kan misalnya tadi menemukan. Menemukan betul. Di lahannya misalnya. Boleh jadi itu milik keluarganya atau benda miliknya, nanti dilihat peraturannya bagaimana, boleh jadi bukan. Nah itu yang kita harus hati-hati di bab itu. Tapi yang pertama harus dilakukan, harus menginformasikan, harus melaporkan ke Disbud Porapar agar dilakukan kajian terhadap benda cagar budaya tersebut. Jadi jangan sampai kejadian kayak di kota yang lain tadi ya Pak ya. Ternyata sudah ditetapkan cagar budaya karena kekurang tahuannya tadi dihancurkan atau dirobohkan begitu ya Pak ya. Problemnya adalah pemilik tadi juga nggak info, gitu ya, nggak info ke pemerintah kota maupun nggak beri info kepada pembeli. Gitu ya. Udah dibeli kok ya mau aku robohin kan nggak apa-apa kan. Betul sekali. Jadi gitu Nah Pak. Itu tadi Pak yang saya tanyakan sebelumnya. Untuk tahu bahwa bangunan ini masuk cagar budaya atau tidak, masyarakat ini bisa mengakses kemana? Ya itu tadi Pak. Ada beberapa. Apakah ada website-nya? Ada website-nya. Ya. Sebentar ya. Ya. Jadi kan kita ngomong cagar budaya,
220 sekian itu kan banyak sekali ya Pak ya. Jadi Iya. artinya ini sudah dilindungi atau dilestarikan yang tidak sembarang orang bisa memanfaatkan sesuai dengan keinginannya sendiri ya Pak. Karena punya nilai sejarah yang penting, baik itu untuk agama, pendidikan, sejarah. Nah ini kan tentu harus tahu gitu. Iya, iya. Jadi ada beberapa situs juga milik orang umum ya. Ada Wisata Surabaya. Ada situs di Wisata Surabaya itu ada list beberapa termasuk kategorinya tentang cagar budaya sekitar 220-an. Jadi apa namanya bisa Kalau tadi di Spora tadi Pak? Nah, kalau disebut Porapar Iya. bisa juga di situs disebut Pasti Porapar. sudah ada di Pasti situ sudah ya. ada di situ. Oke. Tinggal kemudian masuk ke link-linknya aja yang kemudian karena memang di disebut Porapar itu ada 4 kebidangan ya. Dan budaya itu hanya Iya. salah satunya. Oke. Nah, tadi misalnya masyarakat awam sudah dapat nih Pak. Nah, kemudian saya juga pernah, ini anak saya kebetulan Pak. Jadi ada wisata khusus, ternyata di situ sudah ada paket tour mengunjungi museum, mengunjungi beberapa mungkin termasuk cagar budaya Pak ya. Nah, ternyata itu sudah ada semacam urutan-urutannya. Jadi anak-anak ini akan diinfokan tadi masuk sejarah apa yang terjadi di Surabaya ketika itu, mungkin di film-film dan lain-lain. Nah, ini berarti selain pariwisata, terus ke dinas mana lagi nih Pak untuk bisa tahu bahwa paket-paket wisata tadi bisa diakses oleh masyarakat umum gitu? Sebenarnya dinasnya ya langsung itu. Karena Iya. kebudayaan dan pariwisata ada di satu dinas tersebut. Nah, cuman digabung sama pemuda sama olahraga itu. Oke. Ini memang ada di satu dinas tersebut. Kalau yang lainnya lebih ke sifatnya support, Mbak. Support aja ya. Kayak dinas apa namanya Cipta Karya dia. Kalau ekonomi kreatif mungkin? Ekonomi kreatif enggak termasuk. Tidak ya, itu. termasuk ya. Jadi ekonomi kreatif masuk pariwisata. Pariwisata. Masuk pariwisata, ekonomi kreatif. Belum masuk di kategori yang di bawah dinas koperasi, UMKM dan perdagangan. Belum enggak termasuk situ ya. Masuknya kalau ekonomi kreatif masih ke dinas pariwisata. Pariwisata. Nah, tadi misalnya saya pertanyaan tadi yang di awal, apakah sudah ada cagar budaya yang masuk dalam pariwisata? Sudah ada tadi ya Pak ya. Sudah Nah, ada. kemudian kalau misalnya tadi dinas yang terkait menciptakan paket-paket khusus, saya Ya. mau nyebut kota lain nggak enak ini sebetulnya. Kan ada tuh Pak di kota lain misalnya nih. Ini wilayah kota ini gitu ya. Nah itu ternyata bagus sekali mengemasnya. Ya. Nah ini Surabaya kapan ini akan dibentuk seperti itu gitu maksud saya Pak? Itu juga bagian dari PR mungkin ya. kami mendorong kepada pemerintah kota untuk membuat paket ini urusan wisata ya, Iya. paket wisata yang kemudian itu bertema, itu ya, itu bertematik misalnya sebentar lagi hari jadi Kota Surabaya ya, misalnya tema tentang kepahlawanan atau tema tentang kesurabayaan itu ada paket-paketannya, gitu ya. Dan memang sekali lagi ada memang kekosongan fungsi pemanfaatan cagar budaya yang tadi saya sebutkan dan sudah menjadi rekomendasi kami kepada pemerintah Kota Surabaya untuk direkrut, untuk dibentuk tim ini atau tenaga ahli ini diadakan agar bisa memanfaatkan optimal cagar budaya ini menjadi ekonomi Daya tarik kreatif, wisata daya tarik tadi, wisata, ya. termasuk ke pariwisata dengan optimal. Nah memang belum ada tim atau tenaga ahli khusus di bab itu dan keterbatasan di undang-undang malah cagar budaya tidak punya kewenangan untuk pemanfaatan, Untuk pengelolaan, karena harus ada tenaga ahli yang lain lagi. Karena ada yang lain lagi yang memang Iya. harus ada tenaga ahli lagi yang kemudian ini harus diadakan pemerintah Kota Surabaya khusus untuk itu. Dan itu masih belum ya Pak Nah, ya, itu masih belum proses ada. gitu. Sudah jadi rekom kami lah. Baik, Pak Cahyo kita akan lanjutkan kembali setelah yang satu ini. Baik Bolo, kembali di lobi belajar lebih memahami dengan tema menjaga cagar budaya Surabaya dengan Bapak Cahyo Siswautomo. Nah ini Pak, tadi saya ingin penjelasan lebih lanjut mengenai alur penetapan cagar budaya, mungkin bisa dijelaskan Pak Cahyo? Ya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2010, penetapan alur cagar budaya itu meliputi yang pertama penemuan, gitu ya, kemudian atau pencarian, ya, ditemukan, dicari, kemudian pendaftaran di register secara nasional.
kemudian dikaji oleh tim ahli cagar budaya, kemudian tim ahli cagar budaya itu memberikan rekomendasi untuk kemudian yang berikutnya ditetapkan oleh kepala daerah. Setelah ditetapkan ke kepala daerah, itu ada proses pencatatan data cagar budaya ke dalam sistem register nasional. Kemudian yang ketujuh, pelestarian dan perlindungan cagar budaya yang sudah ditetapkan. Setelah itu penyelamatan dan pengamanan. Jadi eksekusi untuk menyelamatkan dan pengamanan. Terus setelah itu selesai, yang berikutnya yang dilakukan secara harian ataupun tahunan secara waktu itu ada pemeliharaan dan pemugaran. Dan yang berikutnya itu juga bisa dilakukan pengembangan dan penelitian, dan jika diperlukan ada revitalisasi cagar budaya, dan yang terakhir baru pemanfaatan cagar budaya. Jadi sebelum dimanfaatkan itu ada sekian proses yang harus diselesaikan agar alur cagar budaya itu bisa dimanfaatkan. Oke, nah tadi di tahapan-tahapan yang agak ke nomor-nomor terakhir itu Pak, kan ada pemeliharaan. Nah untuk kondisi saat ini cagar budaya di Surabaya ini apakah sudah cukup baik pemeliharaannya, atau adakah yang kayak terbengkalai, mangkrak misalnya, itu ada nggak Pak yang seperti itu? Ada yang terpeliharakan dengan baik, ada juga yang mangkrak. Sempat saya sebutkan tadi ya, termasuk juga penjara Kalisosok itu kan juga termasuk. Nah ini kita juga harus pahami juga bahwa ada keterbatasan tadi itu. Tinggal bagaimana nanti kita bisa mengoptimalkan fungsi pengawasan kita agar pemerintah Kota Surabaya juga memberikan perhatian terhadap cagar budaya yang khususnya yang punya nilai-nilai khusus terhadap kepribadian bangsa, terutama lokalnya Surabaya, yaitu kota pahlawan. Iya. Apakah hanya dari sisi SDM-nya saja, misalnya kurangnya tenaga ahli, masih proses dibentuknya tenaga ahli, ataukah memang ada dana yang ternyata wah ini kayaknya nggak cukup deh. Nah itu seperti apa Pak kondisinya untuk nanti, anggaran ya tentunya. Ini nanti masuk ke kebijakan anggaran memang. Jadi apakah kemudian menjadi prioritas dan sebagainya, dan itu memang hak dan kewenangan dari pemerintah Kota Surabaya. Kami di sini sebagai wakil rakyat, kalau wakil rakyat kan berarti kan juga rakyat, berarti kan juga rakyat kan. Artinya juga kita rekom, Pak ini tolong diperhatikan. Mengenai kemudian penganggarannya bagaimana, itu sudah menjadi kewenangan pemerintah Kota Surabaya yang punya kebijakan. Tapi tentu saja kita tidak lelah, kita tidak capek ngiling Kota Surabaya, mengingatkan pemerintah Surabaya, ini minta tolong diperhatikan. Jangan sekedar dikasih tanda ini cagar budaya, tapi tidak dipugar, tidak dirawat, tidak dipelihara. Baik, nah ini sebagai anggota Dewan Komisi D ya, dan juga sebagai ketua tim ahli Pak Cahyo, ini saya mungkin menanyakan pertanyaan terakhir, apakah yang menjadikan saran ya untuk masyarakat seperti apa, kemudian kepada pemerintah sebagai pemegang kebijakan seperti apa, kemudian kepada penggiat budaya apa yang menjadikan saran, silakan Pak. Ya, yang pertama untuk masyarakat, mari kita jaga cagar budaya kita di Surabaya ini, khususnya yang mempunyai kekhasan Surabaya terkait kota pahlawan, mari kita jaga bersama. Jika menemukan bangunan cagar budaya atau benda-benda cagar budaya, itu bisa disampaikan kepada Disbud Porapar, ataupun jika kesulitan bisa menghubungi kami di DPRD Kota Surabaya, terutama di Komisi D yang terkait dengan Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata. Akan kami sampaikan ke Disbud Porapar agar kemudian menjadi kajian tim ahli cagar budaya. Yang kedua, terhadap pemerintah Kota Surabaya, kami menghimbau agar melaksanakan undang-undang dan nanti perda, ketika perda pansus cagar budaya ini selesai, agar dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Ada beberapa masukan dan catatan yang telah kami sampaikan, semisal segera membentuk tim ahli yang punya kewenangan untuk memanfaatkan cagar budaya, itu mohon segera dibentuk, segera direkrut. Kemudian menyiapkan sistem informasi bab pendataan cagar budaya, itu juga kami rekomendasikan mohon segera disiapkan. Dan yang tidak kalah pentingnya, perhatian terhadap cagar budaya secara keseluruhan, pemugarannya, kemudian renovasinya jika diperlukan mohon menjadi perhatian, terutama yang terkait dengan
Surabaya sebagai kota pahlawan. Dan yang ketiga, sebagai pemerhati cagar budaya, pegiat cagar budaya, yang pertama kami sampaikan apresiasinya bahwa panjenengan sebagai pegiat cagar budaya memberikan perhatian khusus gitu ya terhadap cagar budaya. Dan yang berikutnya mohon kami juga dibantu agar bisa berkomunikasi dengan baik itu kepada Disbud Porapar dan tim ahli cagar budaya agar jalin kerjasama dan koordinasi yang baik sehingga cagar budaya di kota Surabaya ini bisa terpelihara dan terlebih lagi nantinya bisa dioptimalkan, dimanfaatkan, punya dampak baik itu sosial maupun ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat kota Surabaya. Insya Allah itu semoga kita semua diberikan kemudahan dan kelancaran dalam semua urusan kita, terutama yang kaitannya hal ini terkait dengan urusan kecagar budayaan. Terima kasih. Baik Pak Cahyo, wah komplit sekali ya tentunya masyarakat, baik stakeholder yang kemudian dinas terkait, pemerintah, kemudian penggiat cagar budaya ini bersatu padu ya Pak, berintegrasi untuk menjaga kelestarian cagar budaya Surabaya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Cahyo. Kita akan kembali di lobi di tema-tema yang lebih menarik lainnya. Saya Fenty Zulan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.